Nah, di episode yang sekarang kita akan melakukan interview kepada Bapak Ibu Guru SMA Karangturi yang sudah mendapat vaksinasi dari pemerintah, sudah disuntik, dan bagaimana sih pengalaman seru mereka? Mari kita lihat. Vaksin adalah suatu zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Serunya yaitu banyak sekali ternyata pada waktu datang ke puskesmas sudah banyak antrian, baik itu dari kalangan guru, kalangan umum, dan lansia. Dan pada saat waktunya kita divaksin itu kita harus antri dulu, kemudian mendaftar, kemudian masuk ke bagian pertanyaan tentang berbagai penyakit apa yang kita derita, kemudian ditensi darah kita. Kalau sudah oke syarat-syaratnya baru kita masuk ke bilik dan akhirnya diberi vaksin. Rasanya ya seperti digigit semut kecil gitu Pak. Efeknya setelah itu seharian itu rasanya ngantuk karena mungkin ada zat di dalam tubuh kita, zat asing di dalam tubuh kita yang dimasukkan sehingga tubuh bereaksi. Maka dari itu seharian itu setelah vaksin tuh ngantuk terus. Setelah mendapat vaksinasi, harapan saya adalah badan saya menjadi lebih kuat untuk menghadapi berbagai macam penyakit, terutama untuk vaksin virus COVID-19 ini tentunya ya, khususnya untuk virus COVID-19, sehingga kalau saya nanti berhadapan dengan teman-teman guru atau berhadapan dengan orang lain, bahkan dengan keluarga saya sudah mempunyai kekebalan tubuh di dalam tubuh saya. Ya, saat vaksinasi ya seperti biasa disuntik dengan jarum yang ukurannya lebih kecil dari jarum yang biasa digunakan untuk mengambil darah. Kemudian dicoblos di sebelah kiri di sini, rasanya juga ya tidak berasa, cenderung tidak terasa sakit. Kemudian setelah divaksin kita disuruh menunggu sekitar 15-30 menit untuk melihat reaksi yang terjadi saat itu. Saya tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan efek apa-apa. Beberapa ada yang menyampaikan bakal begini, bakal begitu, saya sendiri tidak merasakan apa-apa. Ya merasa wajar-wajar saja, tidak merasakan keluhan sakit, mual apa tidak ada, pusing juga tidak ada. Sampai rumah, setelah di rumah baru merasakan agak sedikit pegal-pegal di daerah sini, tapi juga itu hanya sebatas sebentar. Jadi sore hari saya sudah biasa saja, tidak merasakan efek apapun lah dibandingkan dengan cerita dari teman-teman yang lain atau mungkin dari keluarga juga yang sudah divaksin juga mendengarkan keluhan. Tapi alhamdulillah saya merasakan sehat-sehat saja, baik-baik saja, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk saya pribadi. Saya menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih tahan terhadap virus corona yang masih ada saat ini. Terima kasih pemerintah. Vaksinasi itu ada 2 kali tahap ya Pak, kalau tidak salah. Kemarin baru tahap yang pertama. Betul sekali. Nah, tahap yang kedua itu kapan Pak? Tahap kedua saya, vaksin yang kedua saya akan dilakukan hari Jumat besok tanggal 12 Maret, hari Jumat. Nanti saya akan vaksin yang kedua. Mudah-mudahan vaksin yang kedua tidak bakal merasakan efek apapun lagi. Dan kabar baiknya istri saya juga sudah divaksin hari ini, dan kabarnya juga tidak memberikan keluhan apa-apa ke saya, tidak menceritakan keluhan-keluhan yang lain setelah divaksin. Dan mudah-mudahan itu juga jadi berkah untuk keluarga, untuk Karangturi. Mudah-mudahan setelah semuanya Bapak Ibu Guru divaksin, kita menjadi lebih kuat, lebih tahan, dan ketika proses masuk sekolah dimulai lagi, kita guru-guru sudah dalam keadaan lebih baik. Nah, menarik bukan? Setelah kita mendengar pengalaman dari Bu Amel, pengalaman dari Pak Nana, setelah ini kita simak pengalaman seru dari Ibu Rosi yang juga sudah divaksin bersama-sama dengan mereka. Saya vaksin itu tanggal 2 Maret. Nah, tanggal 2 Maret itu kan ulang tahun COVID masuk Indonesia ya. Nah, tanggal 2 Maret saya datang ke puskesmas sekitar jam 8 gitu, ambil antrean itu sudah dapat nomor 58. Lalu saya tunggu dari antrean itu kurang lebih ya 1,5 jam gitu, 1,5 jam.
terus didaftar dipanggil itu, terus daftar, kasih KTP, terus dicek suhu, cek tekanan darah, lalu ditanya-tanya macam-macam gitu, lalu disuntik. Nah, ketika disuntik itu nggak terasa suntiknya itu kayak saya kira belum nyuntik, tapi ternyata udah selesai. Tapi habis itu diminta 30 menit untuk observasi dulu, nggak boleh pulang karena kan takutnya kalau ada efek apa-apa. Puji Tuhan kami setelah 30 menit itu tidak ada efek, lalu kami pulang. Sampai rumah saya makan, habis makan itu mandi dulu, bersih-bersih, terus makan, terus habis makan rasanya ngantuk sekali gitu, habis ngantuk terus saya tidur. Saya tidur 3 atau 4 jam itu saya baru bangun karena rasanya itu tidurnya itu enak sekali. Bangun tidur rasanya lapar lagi, terus makan lagi, habis makan ngantuk lagi, rasanya itu ngantuk terus saya tidur lagi sampai pagi. Mungkin karena saya pernah dengar dan melihat video-video sosialisasi habis vaksin, saya juga baca-baca, oh ternyata habis vaksin memang efeknya beda-beda ya. Ada yang teman saya itu habis vaksin mual-mual, muntah-muntah, tapi saya enggak. Tapi yang saya rasakan seperti itu tadi. Saya sudah diwanti-wanti tuh, waktu itu saya pernah ketemu teman saya dokter dan juga teman saya perawat waktu itu, kamu kan habis vaksin itu tolong jangan aktivitas yang berlebihan, takutnya nanti efektivitasnya tidak bisa maksimal seperti itu. Nah, apa kabar Pak Wi? Baik, Pak Andre. Nah, Pak Wi bisa diceritakan nggak tentang pengalaman vaksinasi kemarin? Tanggal 2 Maret bersama teman-teman Bapak Ibu yang lain, saya mengikuti vaksinasi untuk yang pertama. Vaksinasi ini 2 kali, dan sebagai warga negara yang baik dan juga untuk melindungi diri saya, keluarga saya, dan juga teman-teman yang berinteraksi dengan saya, dengan kesadaran penuh saya mengikuti program vaksinasi dari pemerintah ini. Tentunya tujuannya semua kita berikhtiar yang terbaik agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Kalau pengalamannya ya agak tegang karena saya paling takut dengan jarum. Jadi saya juga bikin vlog ya, nanti kalian bisa lihat tuh di sini ya, di Anak Kampung Channel ya. Itu pengalaman saya dengan beberapa Bapak Ibu guru yang bareng dengan saya. Pokoknya alurnya sangat singkat, tetapi memang kita harus ngantri dulu. Itu Pak Andre. Yang jelas sebagai seorang guru, saya kangen kalian. Saya kangen siswa-siswi saya. Sudah setahun pas ya, tanggal 3 Maret kemarin itu. Iya, tanggal 3 Maret ya, itu pertama kali COVID masuk ke Indonesia, dan itu menjadi penghambat untuk interaksi kita semuanya, Bapak Ibu guru maupun kalian gitu, dan kita harus berjujur gitu. Kalau orang Indonesia semua sadar dan pemerintah sudah bisa memenuhi semua warganya untuk vaksin, saya rasa semua akan kembali secara normal, kembali ke jalan normal. Kita bisa belajar bareng-bareng lagi di sekolah, ke Sendaguro. Pokoknya harapan saya ya, seandainya nanti kalian mendapatkan jatah atau kesempatan untuk vaksin, ikuti saja, semuanya demi kebaikan kita, demi kesehatan kita semuanya. Begitu Pak Andre. Nah, baru saja kita sudah menyimak pengalaman-pengalaman unik dari Bapak Ibu guru kita yang sudah menerima vaksin dari pemerintah. Bagaimana? Seru bukan? Nah, bersama kita sudah hadir Dr. Alis. Dr. Alis ini adalah alumni Karangturi lulusan 2013. Hai Dr. Alis, apa kabarnya? Ya, halo Pak Andre. Ini baik sih kabarnya. Gimana Pak? Boleh tahu Dr. Alis sekarang dinas di mana ya? Oke, perkenalan dulu ya. Halo Karturian, saya Dr. Alicia. Saya lulusan Karangturi tahun 2013 dan sekarang saya praktek di Semarang dan Salatiga.
kita sudah cerita banyak di video tentang pengalaman unik Bapak Ibu guru dalam menerima vaksinasi dari pemerintah. Kalau menurut dokter sendiri, vaksin itu sebenarnya apa sih? Ya, jadi intinya vaksin itu memasukkan zat ya. Jadi masukkan zat ke tubuh kita. Tujuannya buat apa? Buat menimbulkan kekebalan tubuh. Nah, kalau ini kan spesifik yang dibahas vaksin COVID ya. Jadi kita kayak memasukkan bagian dari virus COVID itu ke tubuh kita. Tujuannya untuk apa? Untuk memicu tubuh kita untuk mengeluarkan kekebalan tubuh. Begitu. Jadi vaksin ini disuntik, bukan ditelan atau dimakan mentah-mentah. Betul tidak? Ya. Cuma ada satu cara ya, disuntik ya. Iya, Dokter sudah divaksin apa belum? sudah. Oke. Jadi vaksin ini seperti yang dijelaskan Bapak Ibu guru kita tadi memiliki efek yang berbeda-beda. Seperti ada yang mual-mual dok, terus kemudian ada yang pusing, dan ada juga yang seharian itu rasanya ngantuk. Nah, apakah benar demikian dok? Betul. Jadi kalau namanya ada zat yang masuk ke tubuh kita, itu kan respon tiap tubuh beda-beda ya. Nah, kebetulan vaksin ini menurut yang sudah pada divaksin itu tuh kebanyakan banyak yang mengeluh juga jadi ngantuk terus seharian, terus jadi tambah lapar gitu. Tapi pribadi kalau untuk saya sendiri sih nggak ada efek-efek yang bermakna sih. Tapi vaksin tidak menimbulkan bucin ya dok ya? Mungkin itu vaksin yang disuntik ke Pak Andre, mungkin jadi bucin lah. Dokter tahu aja saya lagi bucin. Cepat atau lambat siswa-siswa kita kan juga akan divaksin. Apa sih saran dari seorang ahli atau yang disebut dokter ini dalam memandang sebuah vaksin untuk masyarakat umum, terutama di bidang pendidikan, Karangturi tentunya? Oke, yang pertama ya Pak, jadi kalau masa pandemi ini yang paling penting adalah kita jaga imunitas kita. Imun tubuh. Satu, jadi kita harus makan makanan yang bergizi. Kalau memang memerlukan, kita bisa minum vitamin supaya kekebalan tubuhnya itu bertambah. Gitu. Terus yang kedua, ya tetap melakukan protokol kesehatan seperti yang sudah digalakkan oleh pemerintah. Ada 3M aja dok ya? 3M apa aja Pak Andre? Menyapa, menyiram, menyabun. Oh bukan ya? Apa Pak Andre? M itu satu, memakai masker, Oke, terus. menjaga jarak, Oke. mencuci tangan. Ya boleh. Tepuk tangan dulu buat Pak Andre. 3M ya. Jadi yang pertama kekebalan tubuh, kedua tetap protokol kesehatan 3M itu. Dan yang ketiga kalau misalnya kita ada keluhan, misalnya kok badannya nggak enak ya, nggak kayak biasanya, terus demam, atau mungkin ada gejala-gejala khas seperti kayak nggak bisa nyium bau, terus makan juga nggak ada rasanya. Nah itu jangan pernah takut untuk konsultasi ke dokter. Karena kenapa? Karena kalau kita konsultasi ke dokter itu jadi lebih tepat untuk pengobatannya. Dan itu perlu pemeriksaan lebih lanjut atau enggak. Oke, terus tadi Pak kan tanya ya, kalau misalnya sebentar lagi kan sudah pada divaksin, betul ya. Jadi rencananya kan tahun ini pertengahan tahun ini kan bakal masuk ya Pak ya, udah kuliah offline ya. Nah itu rencananya, tapi kedepannya kan kita belum tahu. Nah tapi kalau misalnya memang ada vaksin untuk mahasiswa atau pelajar-pelajar seperti itu, ya jangan takut karena buktinya juga sudah banyak yang divaksin dan tidak menimbulkan efek-efek yang bahaya seperti itu. Malah kita semakin membantu menciptakan herd immunity kayak gitu. Jadi kita biar beberapa tahun lagi kita sudah masker lagi Pak. Betul. Gitu. Saya sudah lelah pakai lepas masker terus. Gantengnya nggak kelihatan ya Pak ya? Jadi tapi gigi tombol saya ketutupan sih. Enggak lah. Garing itu ya. Iya lumayan garing. Maaf ya dok ya. Oke, jadi gini tadi anak-anak. Setelah mendengar kisah unik dari pelaku atau bapak ibu guru yang sudah divaksin dan kita sudah mendengar narasumber langsung dari Dr. Alis. Jadi intinya kita tidak usah takut divaksin ya dok ya. Jadi vaksin ini adalah legal dan kemarin di Puskesmas itu ada tulisannya bahwa vaksin halal. Betul, vaksin untuk
corona itu nggak ada. Halal itu maksudnya terbuat dari bahan-bahan yang Yang nggak ada yang mengandung garam. contohnya apa dong? Nggak ada. Alkohol. Babi. Tapi kalau babinya udah nikah sah jadi halal. Nah, itu Garing juga itu. Maaf ya anak-anak ya, kita sudah sampai ke bagian yang terakhir. Bagian terakhir ini adalah kita akan melihat seperti apa sih wajah aslinya Dr. Alis tanpa masker. Mungkin saya mohon izin untuk ditunjukkan wajah aslinya biar Bapak Ibu guru juga mengenal dan ingat tentang dulu waktu belajar di Karangturi itu bandelnya kayak apa, jadi biar ingat gitu ya Dok. oh iya, siapa tahu akhirnya yang inget ya. Sekalian bisa ditutup, dokter akan memberikan pesan apa untuk anak-anak Karangturi. Izin ya Pak Ande ya. Saya izinkan dok. Oke. Jadi pesannya untuk karturian semua, jangan takut vaksin, itu yang pertama. Kedua, selalu melakukan protokol kesehatan tadi, dan jangan pernah takut konsultasi sama dokter. Itu tadi ya Pak Ande, inti dari pembicaraan kita hari ini. Oke, baik dokter, terima kasih atas sharingnya, atas ilmunya yang sudah dibagi buat kita. Semoga ilmu ini berguna untuk saya juga, untuk Bapak Ibu guru, dan untuk anak-anak Karangturi seantero jagat raya. Oke, saya ucapkan selamat malam dok, selamat beraktivitas, dan dokter juga tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Makasih loh Pak Ande perhatiannya. Bye bye.